Atahsabuna anna ashaba Muhammadin yasbiqunani ilal jannah? Apakah kalian semua menyangka kalau sahabat-sahabat Rasulullah SAW akan mendahului saya menuju surga? Tidak. Kata dia apa? Tidak. Saya akan berdesak-desakan bersama mereka untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya gairah, harus punya ambisi. Ya, apalagi yang sekarang ini pelajar tidur. Ananda, Allahu Akbar. Ananda, kau ngantuk ya? Coba berdiri Ananda. Ananda yang pakai kacamata, sahibun nadhara yalakum wa tawadda. Sahibun nadhara hadha? Sahibun nadhara kum Ananda? Baik kacamata, berdiri dan ambil wudhu nak. Gak boleh dalam majlis ilmi semacam ini tidur. Gak boleh. Ayo Ananda, kum Ananda, kum. Tawadda Ananda. Tawadda, yalla. Yalla bisur'ah. Saya ingin santri baik yang banin maupun yang banat punya hamasah, punya gairah, punya ambisi. Untuk menjadi apa? Terbaik. Untuk menjadi apa? Yang terdepan. Ya. Saya sangat senang kalau ada yang banin, banat itu duduk di paling depan. Ya. Duduk yang paling depan. Harus berebut itu. Apalagi kalau mau sholat. Kalau mau sholat, ya. Ambillah shaf yang terdepan. Terutama yang banin. Shaf yang terdepan. Kalau bisa 10 menit sebelum adzan, itu sudah siap di masjid. Sudah siap? Di masjid. Siap Ananda? Siap, insyaallah. Ya. Ananda, pada pertemuan kita yang lalu kita telah membahas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik sepanjang masa. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir miladan jadidan li karamatil insan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir sebagai bentuk kelahiran yang baru bagi kemanusiaan. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan kelahiran baru miladan jadidan likulli zamani wal makan. Ya, merupakan kelahiran baru bagi setiap waktu dan setiap tempat. Itu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi, itu dipanggil dengan nama dirinya. Kalau Anda buka Al-Qur'anul Karim, ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Anda akan dapati kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi dan rasul dengan panggilan namanya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam alaihi salatu wassalam, dia panggil apa? Ya Adam. Ketika memanggil Nabi Nuh dengan panggil apa? Ya Nuh. Ketika memanggil Zakaria juga demikian, ya Zakaria. Ketika memanggil Nabi Ibrahim juga memanggil namanya, ya Ibrahim. Ketika menambil nama Musa, Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan panggilan apa? Ya Musa. Ya, dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk panggilan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibul Mustafa, itu dengan panggilan yang sangat lembut. Apa panggilannya? Apa panggilannya? Panggilannya lembut. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Enggak ada di dalam Al-Qur'anul Karim kalau Anda buka dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Muhammad, enggak ada. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, memanggil Nabi Ibrahim, memanggil Nuh dengan panggilan dirinya, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa. Tetapi untuk panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dengan panggilan apa? Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Lembut Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Ya. Ini catatan penting kan Anda, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai, sangat menghormati, sangat lembut memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an tidak ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dikaitkan dengan kenabian atau dikaitkan dengan kerasulan. Iya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammadun Rasulullah. Iya. Allah Subhanahu wa taala kaitkan hal semacam itu. Kalau ada kata-kata Muhammad, pasti dikaitkan dengan risalah. Pasti dikaitkan dengan nubuah, kenabian. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan lembut, ya ayyuhan nabi. Ya. Ananda, saya ingin bertanya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab apa? Al-Qur'an itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan itu definisi Al-Qur'an. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat gak? Kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah al-mu'jiz. Ya. Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqul ilaina bitawatur, ya, al-maktub fil masahif, al-muta'abbad bitilawatihi, al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas. Artinya apa? Ananda, ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Apa itu Al-Quran? Kalamullah al-mu'jiz. Apa makna kalimat kalamullah al-mu'jiz? Ya, kalamullah al-mu'jiz, firman Allah yang melemahkan. Makanya Al-Quran itu dikatakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Apa itu mukjizat? Ananda, apa itu mukjizat? Coba, yang Banin, yang ngacung. Apa itu mukjizat? Ya. Mukjizat, bukti yang nyata. Yang lain? Gimana? Irfa sautak ya. Ya Ibni, irfa sautak. Ya, bentar dulu. Keistimewaan. Yang lain apa? Coba. Ya, yang lain. Yang banyak, coba. Kelebihan. Kalimat al-mu'jizat itu dari kata-kata ajaza. Artinya apa? Lemah. Ya. Boleh hal. Jadi mukjizat itu satu hal yang melemahkan. Kalamullah al-mu'jiz. Firman Allah yang melemahkan. Artinya apa? Nggak ada orang yang mampu untuk melakukan atau mengucapkan hal semacam itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mukjizat itu merupakan bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena tidak satupun orang yang mampu membuat seperti Al-Quranul Karim. Ya, kita ini lemah untuk membuat Al-Quranul Karim. Ananda, ada beberapa istilah yang luar biasa, yang di luar kebiasaan manusia, ya. Ada yang namanya irhasad. Coba ditulis, irhasad. Irhasad. Bukan dal ya. Irhasad. Bita. Irhasad. Ada yang namanya mu'jizat. Satu, ada yang bernama irhasad. Yang kedua, ada yang bernama mu'jizat. Yang ketiga, ada yang bernama karamat. Karamat. Ya, karamah. Ya, karamah. Jamaknya karamat. Ya. Ada yang bernama sihir. Sihir. Ya. Ada 4 hal yang di luar kebiasaan. Itu ada 4 hal. Yang pertama irhasad. Yang kedua mu'jizat. Yang ketiga karamah. Dan yang keempat sihir. Apa? Sihir. Ya, 4 hal yang di luar kebiasaan. Ya. Apa yang disebut dengan irhasad? Ada yang tahu? Ananda ada yang tahu nggak? Apa yang disebut dengan irhasad? Irhasad adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang luar biasa yang dialami atau yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia menjadi nabi dan rasul. Contohnya apa ini? Contohnya? Bagaimana? Hati suci. Hati Nabi Muhammad yang disucikan ya, dibelah oleh malaikat. Ini kejadian yang luar biasa, betul. Rasul Muhammad masih kecil, jalan kemana aja selalu diikuti oleh awan. Iya, biar nggak kepanasan. Itu kemana aja Muhammad kecil berjalan, itu diikuti oleh awan. Ya, ini namanya irhasad. Ya, kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, yang dialami atau yang timbul dari orang yang nantinya akan menjadi nabi dan rasul. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan mukjizat. Ya. Mukjizat itu adalah bukti, ya, yang menunjukkan akan kenabian atau kerasulan seseorang. Itu namanya mukjizat. Ya. Mukjizat adalah merupakan bukti yang membuktikan akan kenabian seseorang atau kerasulan seseorang. Contohnya apa ini? Contohnya Nabi Musa tongkatnya dipukul jadi ular. Baginda Rasulullah SAW belah bulan. Apalagi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Ibrahim dibakar enggak? Terbakar. Ya, ini namanya mukjizat. Ya, anakku, mukjizat ini
harus memenuhi beberapa kriteria. Ya, dikatakan mukjizat itu pertama harus ada keraguan. Harus ada keraguan. Keraguan, ragu-ragu. Ya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu harus memenuhi ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama ada keraguan. Ya, umpamanya seseorang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, kita ragu, betul nggak sih Muhammad sebagai seorang nabi? Betul nggak sih Ibrahim sebagai seorang nabi? Ada keraguan di hati kita. Ya. Setelah itu ada apa? Ada tantangan. Ada tantangan. Hai Muhammad, kalau engkau sebagai seorang nabi, buktikan mana, buktinya mana? Ya. Kalau engkau sebagai seorang santri, Al-Ibro, buktinya mana? Ada tantangan semacam itu. Ya. Yang terakhir ada unsur ketidakmampuan. Ya, yang pertama ada unsur apa tadi? Keraguan. Yang kedua ada tantangan. Yang ketiga ada ketidakmampuan. Harus memenuhi 3 unsur ini baru dikatakan mukjizat. Umpamanya ada seorang santriwati atau santriwan ya mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Saya seorang nabi. Ya. Kita ragu. Iya, kita ragu. Buktinya apa? Dia tunjukkan buktinya. Saya bisa main komputer umpamanya. Ya, mengaku dirinya sebagai seorang nabi, tapi apa buktinya? Saya bisa mainkan TikTok umpamanya. Ya. Ternyata semua orang bisa melakukan itu. Maka ini tidak melemahkan. Ya, maka ini tidak dapat dikatakan mukjizat. Walaupun di situ ada keraguan, ada tantangan, tetapi tidak bisa melemahkan yang lain. Maka tidak dapat dikatakan mukjizat. Begitu juga umpamanya ada seorang santri yang jatuh dari tingkat 2. Jatuh ke bawah, iya. Enggak apa-apa, dia sehat. Ya, wah ini mukjizat katanya. Ini salah. Ungkapan ini mukjizat ini salah. Ya, kenapa? Karena sang santri tidak mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ya, jadi yang dikatakan mukjizat itu bukti atau kejadian luar biasa dari seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, yang ketiga ada istilahnya apa tadi? Karamah atau keramat. Itu apa itu? Hah? Angker. Waduh. Hah? Ya. Contohnya apa yang dialami oleh para wali. Ya. Para wali itu bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu apa namanya? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya karamah. Contohnya apa contohnya? Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu di kamarnya senantiasa tersedia makanan. Makanan itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan selalu tersedia. Bahkan terkadang di kamarnya Ibunda Maryam itu ada buah-buahan yang di musim dingin umpamanya, yang di musim panas ada. Tapi apa yang biasanya buah-buahan itu ada di musim dingin, ada di musim panas. Iya, itu karamanya. Karamanya siapa? Ibunda Maryam. Umar bin Khattab pernah memimpin perang itu ketika dia itu sedang berkhutbah. Ya, Umar bin Khattab pernah memimpin perang ketika dia sedang khutbah Jumat. Mundur, mundur, katanya. Maju, maju. Iya, dia komando pasukannya itu pada dia di atas mimbar. Ya, ini namanya apa?
Apa namanya ini? Karamah. Kejadian luar biasa yang timbul dari orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ustaz, waktu kita tinggal berapa menit? Kamu sama Arabain kan bagian minal waqs. Halas kat baca hada kan bagian minal waqt alan. Sisa waktunya berapa? Ada kan ila Aisyah azab. Kam sa Ila samania. asamina illa ruba. Oh, halas intahanan. Indah. Intahan. Asamina. Oh. Mungkin ba'da rubusan insyaallah. Anak-anakku, yang terakhir itu ada istilahnya sihir. Pernah dengar kata-kata sihir? Sihir itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang di luar kebiasaan manusia, tetapi timbul dari orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Umpamanya tali bisa jadi ular. Itu musuhnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia itu ahli sihir. Iya. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa, tetapi timbul dari orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ini permainan setan, permainan jin. Naudzubillahi min dzalik. Iya. Salah satu ilmu yang tidak perlu kita pelajari dan haram hukumnya mempelajari adalah ilmu sihir. Tidak perlu kita. Ya, umpamanya bisa pindahkan gelas, bisa gunakan santet untuk merayu cewek umpamanya. Ilmu pelet, ini bisa luar biasa. Ya, saya pernah ketemu dengan anak pemuda. Halo, ini jangan dijadikan ilmu ya, untuk yang banin ya. Untuk yang banin jangan dijadikan ilmu, nanti untuk gaya cewek pakai ilmu ayat ini. Ya, ada ayatnya yang dibaca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya fa'tuni muslimin. Ini ada pemuda yang gunakan ayat itu untuk apa? Untuk mengambil hati cewek. Dibacakan ayat ini terus-terusan. Ya, ini nggak boleh diamalkan ya. Ini hanya sekedar diketahui saja kalau ilmu ini nggak benar. Yang banin. Ini sekedar diketahui, ini ilmu nggak benar. Ayat Al-Quran digunakan untuk pelet untuk ambil hatinya seorang cewek. Ayatnya begitu, innahu min Sulaiman, itu dari Sulaiman, wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya, kamu jangan menyombongkan diri di hadapan saya. Ya, kamu jangan menyombongkan diri di hadapan saya. Allah ta'alu alayya, fa'tuni muslimin, datang kepadaku dengan menyerah diri. Ini kalau dibaca terus di hadapan cewek, ceweknya akan luluh. Mau coba? Oh, masih kecil. Belum cukup umur. Iya. Tapi ini ilmu nggak benar ya. Ini ilmu nggak benar. Ya. Ini ilmu nggak benar. Ya. Ini nggak perlu ini. Ini namanya ilmu sihir. Di dalam ilmu sihir itu ada ungkapan-ungkapan yang bisa menghipnotis orang. Ya. Yang bisa apa namanya? Apa nih Ustaz? Istilahnya apa? Kalau ini dibacakan terus, itu akan menjadi pelet. Apa pelet? Iya, pelet ya. Nah, ini nggak benar. Ini nggak boleh diamalkan ini. Walaupun ayatnya itu Allah ta'alu alayya fa'tuni muslimin. Jangan engkau menyombongkan diri di hadapan saya, datang kepadaku dengan menyerah diri. Ya, nggak boleh diamalkan. Ini namanya ilmu sihir. Jadi ada yang namanya irhasat, ada yang namanya karamah, ada yang namanya apa tadi? Hah?
mukjizat. Yang terakhir ada yang namanya sihir. Ya, ini sebelum kita memasuki kepada pemahaman percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan Anda? Ada pertanyaan kira-kira? Bisa dipahami pelajaran kita hari ini? Malam ini mudah-mudahan ya, insyaallah ya. Saya ingin nanti minggu depan bagi yang banin ya. Jadi kalau waktunya sholat itu jangan santai-santai di luar. Duduk yang paling depan, duduk rapi ya. Usahakan sajadahnya rapi, safnya juga lurus. Ya. Ittafaqna ala hadha? Banin. Ya banin, ittafaqna ala hadha? Insyaallah usbu'il qadim sawfa nasuf hadha. Sawfa nara. Ana urid ila abna madha? Ya'tuna ila al-masjid kaifa? Bihamasa. Naam? Bihamasa. Apa makna kalimat hamasa? Ada semangat, ada gairah, ada ambisi. Untuk apa? Untuk menjadi yang terdepan. Untuk menjadi yang terbaik. Terdepan, terbaik. Dan jadilah bintang. Ya. Saya kira cukup untuk kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.